Nah ini ya teman-teman, kawan-kawan semuanya. Kalau yang ngikutin video saya pasti sudah pernah lihat juga beberapa hari yang lalu setelah saya lakukan pembersihan. Saya pernah bikin konten ya, bikin video untuk menampakkan posisinya juga di tempat yang sama yang seperti ini. Dan ini adalah tanaman yang saat ini. Yang ini adalah tanaman yang kita berlakukan pemberian booster. Nah ini ya, jadi ada lahannya, ada dua yang kita lakukan pemberian booster. Yang pertama kali yang di atas, yang kedua kali yang di bawah. Nanti kita akan melihat yang di bawah. Nah ini untuk yang di atas, posisi saya sama dengan video yang beberapa hari yang lalu ketika saya melakukan pemberian booster dan juga pembersihan gulma ya. Dan ini hasilnya ya. Nah, ini pembosteran itu ya difungsikan untuk memaksimalkan di masa vegetatif atau di masa pertumbuhan. Nah seperti itu. Memaksimalkan apa bang? Nah kita itu memaksimalkan pertumbuhan rantingnya. Seperti ini. Tuh ya, baru tumbuh. Kelihatan. Nah, memaksimalkan pertumbuhan rantingnya. Nah, kalau dia sudah berusia kayak 15 bulan ya, kayak hampir mau 2 tahun, terus rantingnya masih sedikit, otomatis pas dia melakukan pembuahan atau memulai ya starter yang namanya pembungaan, maka hasil dari bunga atau bunga tersebut tidak akan maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena tidak ada kedudukan tempat pembuahan atau pembungaan, rantingnya sedikit. Nah makanya harus kita perbanyak ranting ya, seperti ini. Nah ini dia tumbuh ada 3, teman-teman lihat. Tuh, ini yang tengah-tengah ini ya, ini titik tumbuh intinya. Yang tengah-tengah ini adalah titik tumbuh intinya atau titik tumbuh atau yang disebut sebagai meristem. Nah, jadi banyak yang komentar bang bahasanya terlalu tinggi. Nah, makanya kita nggak usah pakai bahasa biologinya ya. Jadi ini yang tengah-tengah ini adalah batang utama yang nanti akan jadi cikal bakal batang utama ini. Yang kiri kanan adalah ranting. Nah, ini hasil dari pembosteran. Nah, pembosteran itu ya, dia itu akan memaksimalkan pertumbuhan atas ya, ke bagian atas dan ke bagian samping. Bagian atas itu yang sering saya sebut-sebut sebagai pertumbuhan apikal. Kalau yang ke samping adalah lateral ya. Ini namanya pertumbuhan lateral. Lihat. Nah, jadi ruas ini akan juga bertumbuh. Jadi yang kita lakukan ya, pembosteran atau yang kita rangsang, yang kita dalam tanda kutip yang kita paksa pembelahan selnya. Jadi sel itu pada tanaman dia itu bisa membelah diri, dia itu bisa melakukan pembelahan secara alami. Namun kalau secara alami tentu saja pembelahannya normal-normal saja, seperti kita kasih pupuk, MPK dan sebagiannya. Nah, kalau kita ingin pertumbuhannya lebih cepat, maka dilakukan pembosteran. Artinya menambah ya, menyuruh atau memaksa tanaman itu untuk melakukan pembelahan sel 10-30 kali lipat daripada pertumbuhan normalnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, pembelahan sel itu apa? Pembelahan sel itu adalah memperbanyak diri sendiri. Jadi, misalnya dia batang ini ya, misalnya anatomi atau morfologi dari batang ini ada ranting ya, ada pucuk atas, misalnya seperti itu ya. Nah, pembelahan sel itu dia tetap alami, cuman dia akan melakukan banyak daripada umumnya. Nah dia itu akan memperbanyak ini, dibelah-belahnya ini. Nanti sel di dalam ini membelah-belah terus dan akan memperbanyak ranting kiri dan kanan dan pertumbuhannya. Nah itu pembelahan sel itu nanti akan berfungsi sebagai apa? Sebagai memperbanyak klorofil. Klorofil itu yang mana? Yang hijau-hijau ini, yang teman-teman lihat ini. Nah yang kilat-kilat seperti ini. Nah klorofil, lalu klorofil itu akan mengambil apa? Akan mengambil cahaya matahari untuk memulai starternya fotosintesis. Nah fotosintesis itu untuk apa? Sebagai gudang. Gudang apa? Gudang penyimpanan nutrisi. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini yang penampakan di lahan di atas ya. Lahan di bawah itu ini ya, di bawah sini ya. Ini memang sengaja rumputnya nggak saya tebasin, karena kita akan lihat bagaimana cara tanaman ini ya mendapatkan nutrisi dalam perebutan bersamaan dengan pembelahan sel yang berlipat-lipat ganda. Yuk kita lihat yang banyak rumputnya.
ini yang ya lumayan bersih ya teman-teman. Nih. Dan ini ya digigitin serangga. Ini ada Arabica ini. Nah, ini yang hutan rimbun ya, tetap bisa aja bertumbuh. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita lihat juga yang ini. Lalu apa syarat dari kita memberikan ini? Nah, dan bagaimana cara pengaplikasiannya? Seperti ini teman-teman. Jadi untuk mendapatkan daun yang hijau, ranting yang banyak, pertumbuhan yang cepat dan segala macamnya, ingat ya, booster itu yang di situ itu bukan sumber makanan atau nutrisi. Itu bukan sumber makanan atau nutrisi ya teman-teman. Jadi booster ini ya komposisinya yang di luar daripada tanaman ini bukan ZPT. Kalau ZPT itu adalah yang di dalam tubuh tanaman itu yang sebenarnya sudah berjalan secara alami. Dia ada secara alami seperti gibberellin, auksin dan sitokinin dan segala macamnya. Nah, kalau yang di luar ZPT itu ada namanya kayak fitohormon, kimikal ya, farmasi dan sebagiannya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah bahwa nanti teman-teman bilang wah itu sumber makanan, bukan. Jadi syarat untuk melakukan pembosteran adalah tersedianya ya bahan cadangan makan pada lahan. Nah, makanya saya selalu edukasi dan ajak teman-teman stop menggunakan herbisida. Nanti saya akan jelaskan ya herbisida, maksudnya pupuk kimia dengan pupuk kandang itu macam mana prosesnya. Karena manusia kita ini, petani kita ini cuma tahunya itu yang kulit luarnya saja, yang bagian umumnya. Oh, bahan kimia ini cepat serap. Kalau misalnya kompos itu lambat serap. Nah, seperti itu. Kan alasan lambat serapnya apa? Alasan cepat serapnya apa? Zat apa yang terkandung di dalam kimia itu? Bahan-bahan apa saja yang ada di dalam kompos itu sehingga dia lama diserap? Kan nggak bisa dijawab. Nah, karena itu harus ada ilmiahnya dulu baru bisa dijawab. Nah, nanti akan kita bahas itu. Nah, kalau kita tidak mencukupi nutrisi dari tanaman ini lalu kita paksakan itu dia tanaman ini untuk tumbuh, siap-siap saja akan jadi kayak gini. Ya. Tuh. Nah. Ya, tumbuh, ya tumbuh. Apakah seperti kawannya? Enggak. Ini batangnya aja yang besar, ini batang tua ya, teman-teman. Nah, batangnya saja yang besar. Isinya nggak ada. Artinya ya cuma sekedar besar-besar saja. Sedangkan ini yang kecil-kecil, yang bocil-bocil ini. Jadi bagi teman-teman yang sering lihat video short saya dari YouTube ataupun TikTok, pasti pernah lihat lahan ini beberapa hari yang lalu ya. Nah, ini sekarang perkembangannya udah seperti ini. Jadi syaratnya tadi apa? Kasih makan. Anda itu lembur ya. Anda suruh tuh tanamannya lembur, tetapi nggak digaji. Besok yang nggak mau kerja lagi dia. Artinya dia tidak akan memproduksi apa yang kita kehendaki. Kan kita suruh dia tumbuh cepat. Nah, makanya harus diberikan nutrisi yang tepat ya, yang banyak. Seperti ini. Nah, pertanyaannya lagi, Bang, bagaimana ya ciri-ciri tanaman kita itu responsif? Jadi saya sering bilang bahwa tidak seluruh tanaman sensitivitasnya sama ketika diberikan booster tersebut. Nah, jadi sensitivitas tadi adalah ketika tanaman itu menerima baik booster yang kita berikan ya, menerima bagus welcome terhadap zat yang kita berikan tadi ya, untuk dia melakukan pembelahan sel, maka kita akan bisa melihat dalam beberapa hari ya, 7 hari sampai 2 minggu itu paling lama, dari daunnya saja. Nah, dari daunnya saja. Seperti ini, teman-teman bisa lihat dari daunnya, dari rantingnya, dari kerapatannya ya, teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Nah, dan itu apakah yang seperti ini bisa dilakukan tanaman ini secara alami? Bisa. Tanpa booster bisa, teman-teman. Ya, namun seperti yang saya bilangkan di awal video bahwa pertumbuhan alami ya sekedar alami. Anda pernah lihat binaraga nggak? Kira-kira masuk akal nggak kalau orang hanya ngangkat besi, badannya itu bisa sangat besar?
Ya maksudnya binaraga yang udah go internasional yang besar-besar gitu ya. Itu nggak masuk akal. Itu ada namanya steroid, testosteron, ya, ada tren A, tren E, perambolan di dalam itu yang dia injekkan ke badan dia. Nah, dia menyuruh apa? Menyuruh diri dia agar memperbesar otot, agar ada anabolik dari tubuh dia, ya. Jadi ketika otot dia luka, maka bisa langsung diperbaiki oleh tubuhnya sendiri. Nah, tetapi dengan satu syarat apa? Dia harus latihan dan juga ada protein. Makanya dia makan telur banyak, dada ayam dan segala macamnya. Nah, seperti itu juga dengan tanaman. Ya, dia akan melakukan pembelahan sel, ya, memperbanyak fotosintesis, klorofil, stomata dan segala macamnya. Ya, kita sediakan protein untuk dia. Kita lihat nanti, biar dia yang kerja. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau sensitivitas itu diterima, maka yang seperti itu ya, dia akan mengkilat-kilat, pertumbuhannya akan cepat. Dan teman-teman, nah yang seperti ini ya, dan teman-teman akan bisa merasakan sendirilah sensasi perbedaannya ketika di lahan yang sebelum dan setelah. Kalau mau coba juga ya, misalnya punya barisan seperti ini, yang satu barisnya dikasih booster, yang sebelahnya nggak usah dikasih booster. Nah, nanti akan kelihatan itu. Nah, Bang, apakah hanya contoh ini saja? Ada contoh yang lain yang mana ini bisa berakibat kematian ya teman-teman. Nah, ini ya, umurnya sama kayak yang sebelah ini. Ini, nah, nih, tuh, umurnya sama tapi pertumbuhannya berbeda di baris yang sama juga. Nah, seperti itu. Jadi syaratnya jangan pernah memberikan booster tetapi sumber dayanya tidak tercukupi. Cukupi dulu sumber dayanya, maka berikan booster. Artinya apa booster ini? Agar tanaman itu menyerap seluruh nutrisi yang kita berikan untuk melakukan ya pekerjaan inti dia, apa, melakukan pembelahan sel, fotosintesis, klorofil dan stomata dan semuanya lah. Ya, jadi dia itu akan memaksimalkan pupuk yang kita berikan. Jadi pupuk itu nggak sia-sia. Nah, karena booster ini akan melakukan pembelahan selnya bukan hanya ranting saja. Akar kalian akan diperbanyaknya, akar serabutnya akan diperbanyak, akar tunggangnya akan diperdalam lagi. Untuk apa? Untuk menyerap nutrisi. Nanti ketika musim panas, ya, musim panas tanaman ini tidak akan stres. Nah, terlebih ada tanaman yang baru, Bang. Tanaman yang baru saya pindah tanam, apakah bisa saya berikan booster? Jawabannya bisa. Karena di dalam booster ini, ya, itu ada terkandung tria namanya. Jadi dia itu menekan tingkat stres tanaman, seluruh tanaman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Apakah ini bisa untuk alpukat dan segala macam? Ini bisa untuk tanaman yang beranting. Artinya ketika buah yang seperti ini ya, bunga seperti ini, ketika ranting ya, ketika ada tanaman yang beranting yang mana buahnya kita panen di ranting, itu bisa diberikan booster ini. Yang belum pernah kami lakukan adalah satu, untuk memperbanyak atau mempercepat dari ya namanya tanaman karet. Nah, itu nggak bisa. Lah kenapa Bang nggak bisa? Ya karena yang dipanen airnya, ya itu nggak bisa kami lakukan dan belum pernah. Bukan nggak bisa, bisa, tapi tanaman karetnya nggak ada di sini, jadi nggak bisa kami uji coba. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nilam tadi. Nah, tanaman nilam ini sedang kami lakukan juga uji coba di Aceh Tenggara ya, kalau nggak salah, di Aceh Tenggara kepada salah satu teman ya, sahabat kami juga di Aceh Tenggara. Dia seorang kesehatan ya, kepala puskesmas di sana dan memiliki lumayan lahannya, dan di sana ada tanaman nilam kita berikan juga. Ketika dia mengambil orderan dari kami, kita selipkan sedikit untuk dia uji coba ke nilamnya. Nah, itu saja ya teman-teman. Nanti kita akan bikin video lanjutannya perbedaan dari kimia sama kompos tadi. Kita akan bikin di bawah situ ya teman-teman, sekalian untuk melihat yang sudah di booster di bawah situ. Ada yang bunga-bunga juga. Terima kasih teman-teman, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.